Tapi tidak sedikit orang-orang yang mereka diberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hobinya, tidak sesuai dengan keinginannya, bahkan juga tidak sesuai dengan belajar dan kuliahnya dulu. Tapi dia tetap bertahan di situ karena dia ingat kewajiban dia untuk mencukupi keluarga. Masya Allah. Tapi kalaulah kemudian kita diberikan oleh Allah pekerjaan, ada pekerjaan yang sejatinya itu sesuai dengan kehendak hati kita, ada pekerjaan yang sejatinya tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Ada orang yang harus pergi ke tengah lautan beberapa hari, bahkan beberapa pekan, baru dia bisa pulang. Ada orang yang bekerja sampai meninggalkan keluarganya 2 bulan, baru berjumpa kembali dengan keluarganya dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Memang begitulah dalam kehidupan kita. Tabiat di dunia itu yang kita harus paham, tidak semua perkara yang kita inginkan kita dapatkan dari apa yang Allah tetapkan. Karena apa? Angin tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Dan Allah itu yang mengatur. Allah yang kemudian mengatur semuanya secara detail. Ada orang yang diberikan pekerjaan sesuai dengan kehendak hatinya. Ada orang yang diberikan pekerjaan di mana pekerjaan itu sebenarnya sejatinya notabene tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kepada seluruh keluarga Pertamina Geothermal, dimanapun berada, saya tentunya tidak mengenal satu persatu, kecuali hanya beberapa nama yang saya ingat. Ada Pak Wahyu, ada Pak Alfian yang saya ingat, dan mewakili teman-teman yang lainnya yang begitu banyak yang tidak mampu saya sebutkan tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema tentang menjaga produktivitas kerjaan kita walaupun kita saling berjauhan. Oleh karenanya sebelum kita membahas tentang tema itu, saya ingin menampilkan sebuah video, di mana video ini bisa menjadi perwakilan narasi sebelum nanti kita membahas tema, supaya kita lebih memahami dan lebih mudah untuk mengerti tentang apa yang kita sampaikan, terutama untuk saya dan terutama untuk keluarga saya, yaitu para sahabat saya di Pertamina Geothermal Lampung. Silakan diputar dulu. Pak, boleh nggak saya lihat kamar Bapak? Ini rumah Bapak nih ya? Boleh. Saudara, saya akan masuk ke rumah mereka di bawah pipa ini. Saya akan cari tahu apa yang ada di bawah sini dan bagaimana mereka tidur. Ini Pak? Oh, ini pagar rumah ini? Iya. Oh. Saya duluan ke Bapak. Oke, silakan Pak. Misi ya Pak ya? Ayo mari Pak, mari Pak. Merunuk, nanti kejedot kepalanya. Iya, iya, terima kasih. Cukup sulit untuk masuk. Ya. 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 Dan inilah saudara, rumah dari Pak Darmanto. Betul ya Pak? Tidurnya sebelah sini Pak? Oh, ini nggak bisa berdiri, harus jongkok nih ya? Iya. Saya coba masuk boleh Pak ya? Boleh, silakan. Permisi Pak ya? Merunuk lagi Pak. Nah, di sini kan lega Pak. Ada yang lepas. Ya. Ya. Di sini jadi Bapak sehari-hari tidur? Tidur di situ. Kepala di sana, kaki di sini? Iya. Oke Pak. Udah. Pak, satu ini Pak ya? Satu badan ini Pak? Satu badan. Asal satu badan. Ya. Tapi ada listrik sini Pak? Hah? Ada listrik? Ada listrik. Pakai kipas angin terus ini Pak? Nggak panas? Kalau ini panas kalau nggak pakai kipas. Nah, jadi nggak bisa ini hanya satu orang sini ya. Kalau satu keluarga tadi anak 3 gimana itu Pak? Ya kan kami kan duduk di sini. Istri saya, anak saya. Nah. Udah itu sorenya pulang kan. Oke. Dan saudara, inilah yang sehari-hari dialami oleh Pak Darmanto, tidur di sini, tinggal di sini, dan inilah rumahnya selama 5 tahun terakhir Pak ya? Iya, iya. Selama 5 tahun terakhir Pak Darmanto tinggal di bawah jembatan saluran air ini. Ya. Rekan-rekan dan sahabat di Pertamina Geothermal, video yang tadi baru saja kita saksikan hanyalah mewakili perasaan dan hanyalah mewakili narasi yang ingin kita berikan untuk diri kita sebagai pencerahan dan nasihat. Video tadi menampilkan tentang sosok bernama Pak Darmanto atau Pak Darwanto yang sebenarnya rumahnya bukan hanya bedengan, rumahnya bukan hanya di bawah jembatan, tapi rumahnya itu di samping jembatan ada pipa besar, lalu dia bangun beberapa kayu di bawahnya, lalu dia tinggal di situ. Tentunya disebut tidak layak sekali rumah itu dijadikan tempat tinggal.
Tapi dari video itulah akhirnya kita mengerti, Masya Allah ya, banyak sekali di antara rekan-rekan dan saudara-saudara kita satu bangsa dan satu negeri yang mereka tidak mendapatkan keberuntungan sebagaimana keberuntungan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat profilnya Pak Darmanto dan menjadi opening pada kajian kita kesempatan siang kali ini, saya cuma ingin menyampaikan kepada diri saya, Abu Basam Umar Mita, dan kepada diri saya sendiri, bahwasanya apapun yang saya dapatkan hari ini, Masya Allah, berarti Allah telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan dan telah memberikan kelebihan kepada kita dengan banyak kelebihan yang Allah tidak berikan kepada orang-orang mungkin di bawah kita ketika profil-profil Pak Darmanto ini begitu banyak bertebaran di sekitar kita. Teman kita, saudara kita yang sejatinya mereka itu adalah saudara satu bangsa. Inilah yang akhirnya menjadikan kita memahami, kalaulah kemudian kita hari ini telah diberikan oleh Allah pekerjaan, telah diberikan oleh Allah mata air untuk mendapatkan rezeki dan mendapatkan dunia, maka sesungguhnya itu adalah nikmat yang besar. Karena diberikan pekerjaan itu merupakan kenikmatan. Dan ketika kita diberikan oleh Allah pekerjaan, ketika itu menjadi... Yang kedua itu adalah bagaimana setiap dari kita itu ketika mendapatkan pekerjaan tentunya doa. Doa itu menguatkan, Pak. Doa itu memberi ekstra kekuatan yang tidak terbayang. Kita sering merasa bahwasanya kekuatan itu harus berbentuk dengan sesuatu yang sifatnya itu besi, sesuatu yang sifatnya otot. Tidak selalu, Pak. Kekuatan itu ada dua, ada kekuatan yang berwujud otot dan besi, ada kekuatan yang tidak berwujud apapun dalam fisik dan raga. Apa kekuatan yang tidak berwujud besi dan tidak berwujud pada otot? Yaitu ketika kamu itu berdoa. Doa itu merupakan semangat kebaikan kita, Pak. Doa itu semangat kebaikan kita. Makanya Rasulullah SAW selain memberikan contoh kepada kita, doa bagaimana amal ibadah kita diterima. Kemudian Rasulullah memberikan contoh kepada kita bagaimana doa ketika tawaf, bagaimana doa kita ketika sujud. Bukan hanya itu yang diajarkan Nabi, tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita itu apa? Doa supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah terus. Doa supaya kesulitan yang kita jumpai itu dimudahkan oleh Allah gitu. Kadang-kadang kita itu secara tidak sadar sukanya itu sekuler ketika bekerja. Bahwasanya pekerjaan kita itu tidak usahlah bicara tentang ayat ataupun hadis dalam pekerjaan. Tanpa sadar kayak gitu. Padahal kalau bagi orang yang beriman, mereka itu tidak pernah sekuler. Tidak sekuler dalam sholat dan tidak sekuler pula di dalam pekerjaan. Kalau dia dalam bekerja, tiba-tiba dia menemukan titik jenuh, dia menemukan titik berat. Banyak sekali lawan-lawan dan rival-rival yang dia miliki berusaha menjatuhkan dia. Disitulah dia menyertakan Allah. Karena Allah itu tidak hanya dicari di dalam masjid. Allah itu tidak hanya dicari di dalam mushola. Allah itu tidak hanya dicari ketika kita kemudian di pondok pesantren. Tapi Allah itu juga dicari dalam pekerjaan kita. Ketika kita mendapatkan satu masalah pada pekerjaan kita, ketoklah pintu langit. Makanya ada salah satu doa yang diajarkan Nabi kalau kita mendapatkan kesulitan itu apa? Kesulitan dalam bentuk umum apapun itu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kesulitan kecuali Engkau menjadikannya mudah dan tidak ada kesedihan kecuali Engkau menjadikan kegembiraan. Lu sampai setiap kesulitan kita dalam pekerjaan itu, mintalah kepada Allah. Bagaimana doa itu yang akan memberikan kepada kita jawaban. Kalau tiba-tiba dalam pekerjaan kita berada pada dua opsi, yang kita bingung opsi mana yang kita harus pilih. Tim ini mengatakan ini, tim ini mengatakan itu, istikharah. Istikharah itu bukan hanya dipakai ketika kita mau nikah. Bahkan ketika kita mendapatkan dua perkara opsi yang hadir pada kehidupan pekerjaan kita dan kita bingung mana yang baik untuk dunia akhirat dan mana yang baik untuk kehidupan material saya dan pekerjaan saya itu mana? Salat istikharah. Karena Allah itu membersamai kepada seseorang berdasarkan doa yang dia panjatkan. Allah itu berinteraksi dengan kita itu dengan doa yang kita panjatkan, Pak. Makanya berdoa. Kalau tiba-tiba ada rasa kebosanan gitu muncul gitu, kita minta kepada Allah, Allahu ya muqallibal qulub, wahai Allah yang memutarbalikkan hati, ya Allah tetapkanlah hatiku untuk menikmati pekerjaan ini, ya Allah, di balik ribuan orang yang tidak bisa bekerja, ya Allah. Sesibuk-sibuknya dan sepusing-pusingnya orang yang sibuk, lebih pusing lagi orang yang tidak punya kesibukan, ya Allah. Berikanlah hatiku dalam ketetapan saya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat pekerjaan ini.
Saya tidak menafikan, Pak. Kadang-kadang kita kerja pusing, penat, letih, bingung. Bukankah yang melapangkan hati kita adalah Allah? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Minta sama Allah. Ya Allah, berikan jalan keluar atas masalah yang kami temukan. Kalau kemudian bingung, istikharah, Pak. Berhenti sejenak, ambil waktu 10 menit. Sholat istikharah. Nanti diganti 10 menitnya ketika pulang. Jangan langsung pulang, diganti 10 menit yang tadi kita pakai untuk istikharah. Semua itu bagian dari kebaikan. Jangan sampai sama ya. Orang yang bekerja antara seorang muslim dengan orang yang bukan muslim kok sama. Nah terus bedanya apa kita sebagai muslim? Padahal agama iman ini diturunkan, agama Islam itu diturunkan. Itu salah satu fungsinya itu apa? Furqan. Salah satu fungsinya agama ini Allah turunkan itu untuk membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Harusnya mentalitas orang yang beriman ketika bekerja itu mentalitasnya berbeda dengan orang yang tidak punya keimanan. Dan salah satu mentalitas orang yang bekerja karena iman, dia akan rajin berdoa, meminta pertolongan sama Allah. Dan sering beristikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Kadang-kadang kita secara nggak sadar itu sekuler, Pak, pekerjaan. Kita ini kadang-kadang kalau dikatakan, saya nggak sekuler, tapi kadang-kadang kita sekuler. Ketika sholat ingat Allah, ketika puasa ingat Allah, tapi ketika kerja nggak ingat sama Allah, nggak ingat untuk berdoa, nggak ingat untuk berzikir, nggak ingat untuk istikharah. Walaupun kita ngaku tidak sekuler, tetapi kita sejatinya sudah sekuler kalau kita sudah semacam itu. Mencari Allah itu bukan hanya sholat, tapi mencari Allah dalam pekerjaan kita pun termasuk bagian yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Orang kalau tidak beriman pusing, dia akhirnya pergi ke pub, diskotik untuk minum, mungkin dia buka handphone untuk main game, mungkin dia akhirnya plesir kemanapun untuk menghilangkan kepenatan dan kejenuhan dia dalam bekerja. Wajar mereka tidak beriman. Orang beriman itu kan dijadikan oleh Allah beda, furqan, dia beda dengan orang yang tidak beriman. Dia berdoa. Dia meminta sesuatu kepada Allah. Dia istikharah kepada Allah. Dan doa itu salah satu hal yang harusnya sering terjadi dalam setiap kita melangkah dalam pekerjaan kita. Baru buka laptop, email datang, memberikan kita pekerjaan yang tidak sesuai harapan kita. Laptop baru kita buka, email datang. Kita akhirnya tahu ternyata ada orang yang mencoba menusuk kita dari belakang. Hadapi itu dengan doa kita, berharap meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Allahumma hfadni min baina yadayya wa min khalfi wa an aymaini wa an shimali wa an tahti. Ya Allah, jagalah saya dari depan, jagalah saya dari belakang, jagalah saya dari samping kanan, jagalah saya dari samping kiri, jagalah saya dari belakang, dari bawah. Itu kan doa perlindungan, Pak. Saya nggak menafikan orang yang kerja itu kadang-kadang rivalitasnya itu sudah terlalu kebablasan sampai akhirnya menggunakan segala macam cara untuk menjatuhkan orang yang dia tidak suka dalam pekerjaan. Dan kita ini tidak bisa ngalahkan dan mengetahui setiap rencana orang yang busuk kepada kita, kan? Doa itu menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh tangan dan kaki kita. Tangan kita kan menjangkaunya cuma segini. Kalau doa kita menjangkaunya jauh. Kaki kita itu menjangkaunya berapa lama sih? Dan itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, ingat kepada sesuatu yang besar, Pak. Ketika kita itu bekerja itu, ingat sesuatu yang akan kita dapatkan baik, Pak. Saya ambilkan dalil dulu sebelum saya menyampaikan poin yang ketiga. Rasulullah itu ketika mencangkul pada perang Khandaq, perang Parit, itu perang yang berat, Pak. Perang Ahzab itu. Disebut perang Khandaq, disebut perang Ahzab. Kenapa disebut Khandaq? Karena saat itu Madinah dikelilingi oleh Parit. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena pada saat itu kaum musyrikun berkoalisi. Jadi maaf ya, orang kafir itu, orang yang tidak beriman itu, kalau mereka sudah menghadapi Islam, sudah kewalahan itu, mereka tidak berani sendiri. Mereka harus berkoalisi. Makanya orang musyrik berkoalisi dengan banyak kabilah. Makanya disebut dengan Ahzab. Kok qadarullah sekarang itu nama itu dipakai lagi, Pak. Namanya itu negara koalisi. Itu berarti pengulangan sejarah. Kembali ke masalah itu. Ketika para sahabat itu capek, letih, nyangkul itu kan harus dalam, Pak. Supaya betul-betul tidak sampai betul-betul paritnya itu tidak bisa dilewati oleh kuda yang melompat. Itu kan berarti pekerjaan yang luar biasa itu. Itu strateginya yang disampaikan dari Salman, karena orang Persia itu begitu kalau bertahan. Ketika sedang letih,
dalam kondisi ketakutan, Pak. Para sahabat itu nyangkul. Kemudian mereka itu terus bagaimana mereka itu membuat parit yang dalam itu. Kelelahan, Pak. Walaupun ada Rasulullah di tengah mereka, mereka tetap manusia biasa. Tapi tahu nggak, Pak? Rasulullah itu membangkitkan sebuah perkara yang menggembirakan. Aku lihat di antara umatku nanti ada yang akan membebaskan Persia. Masya Allah. Itu kata Rasulullah. Coba Pak, lagi nyangkul dalam kondisi ketakutan menghadapi pasukan koalisi yang akan datang ribuan. Dan itu jumlahnya beberapa kali lipat daripada jumlah para sahabat di Madinah. Loh, Nabi itu malah mengajak para sahabat itu memikirkan, nanti akan ada di antara umatku yang akan membebaskan Persia. Pada saat itu Persia itu peradaban besar. Mending menghadapi Persia, menghadapi musyrikun yang sebentar lagi datang aja mereka belum tahu. Kenapa Nabi menyampaikan tentang kemenangan umatnya Rasulullah untuk mengalahkan Persia itu? Untuk membangkitkan semangat. Sama kalau kita bekerja, salah satu perkara yang kita ingat itu apa? Perkara-perkara baik kalau kita itu istiqomah di dalam pekerjaan ini. Apa itu? Kita akan mendapati anak-anak kita makan dari yang halal. Kalau anak kita makan halal itu solehnya menjadi lebih besar, baiknya menjadi lebih baik. Menjadi solehnya itu lebih besar kemungkinannya kalau kita memberikan kebaikan ketika kita memberikan harta yang halal gitu. Kita membayangkan istri kita ketika kita bekerja, istri kita akan terjaga dari yang haram. Dia tidak akan menyentuh pekerjaan-pekerjaan yang dimurkai oleh Allah karena kita telah menjadi punggungnya untuk menggantikan posisi dia. Kita akan ingat anak-anak kita nanti besar gitu. Dan ketika kita membayangkan anak kita besar, maka fisik mereka itu dicukupi dari yang halal gitu. Membayangkan semacam itu tuh membuat kita akhirnya bersemangat untuk bekerja. Saya kalau boleh sedikit buka ya Pak, saya kadang-kadang kalau lagi ada bisnis atau kemudian lagi nabung gitu ya Pak. Yang saya ingat itu, ya Allah nanti anak-anak saya pergi ke Madinah dengan harta yang saya kumpulkan ketika saya masih muda gitu. Saya tuh pengen anak-anak saya itu ke Mesir, ke Madinah, mereka belajar kepada para guru-guru besar gitu. Kadang-kadang akhirnya memberi semangat kembali. Tentunya bapak-bapak kan punya cita-cita kan. Anak saya pengennya nanti jadi dokter, tapi dokter yang nanti banyak membantu fakir miskin. Nah, itu akan membuat kita semangat kembali. Produktivitas kita akan lahir kembali. Ya, saya harus betul-betul kuat. Mumpung saya masih muda. Saya akan berikan kecukupan untuk anak-anak saya supaya anak-anak saya tinggal bagaimana mereka itu mengenal Allah, dekat dengan Allah. Masalah kerjanya biar saya aja yang menggantikan. Biar saya menjadi anak tangganya yang diinjek-injek enggak apa-apa. Selama yang naik itu adalah anak saya dalam kebaikan. Orang tua itu Pak, rela dia menjadi lantai yang diinjek sama anak. Selama anak kita berdiri di atas kebaikan dan berdiri di atas ridhonya Allah. Biarlah kita yang letih Pak. Biarlah kita yang capek Pak. Biarlah kita yang produktif Pak. Tapi anak-anak kita kemudian mereka akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita usahakan. Dan kemudian yang terakhir, supaya produktif dalam pekerjaan kita adalah semoga kita menyibukkan dalam hal-hal yang baik. Jangan terlalu banyak bengong. Karena kalau misalkan saya ngelihat orang-orang yang dilepas pantai, habis dia kemudian ngebor, terus kemudian bengong, hal semacam itu yang terkadang menghadirkan perasaan dan bisikan-bisikan setan. Harusnya selalu sibuk dalam kebaikan. Ketika pekerjaan sudah selesai, mungkin sibuk ke masjid, mungkin sibuk datang ke tempat-tempat kebaikan supaya apa? Hati kalau sudah disibukkan dalam kebaikan, dia tidak akan sempat memikirkan sesuatu yang buruk dan berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Di sini kita belajar dari opening video kita Pak Darwan. Sebuah kenikmatan sebenarnya itu adalah ujian supaya kita bersyukur atau tidak bersyukur. Ini penting karena hari ini kita sering mendapati krisis, orang itu tidak menikmati profesi dan tidak bersyukur atas nikmat pekerjaan yang Allah berikan kepadanya. Mereka protes, mereka kemudian sering sekali membandingkan nasibnya dengan orang lain sampai akhirnya timbul penyakit insecure dan lain sebagainya disebabkan karena dia selalu melihat ke atas tetapi lupa untuk sejenak melihat ke bawah. Banyak orang yang mereka tidak memiliki pekerjaan dan mereka kebingungan apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan pekerjaan supaya bisa mencukupi dirinya dan keluarganya. Dan ternyata itu begitu banyak dan ketika kita jarang melihat kondisi-kondisi yang semacam ini,
Itulah yang menjadikan kenikmatan pada profesi dan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita itu menjadi menguap. Disebabkan kita melihat ke atas tetapi jarang sejenak untuk melihat ke bawah. Makanya sesungguhnya ketika hari ini siapapun mereka yang hari ini telah diberikan oleh Allah pekerjaan, di mana pekerjaan-pekerjaan yang Allah berikan kepada setiap manusia yang Allah tidak mudahkan bagi setiap orang, karena tidak semuanya dimudahkan oleh Allah diberikan pekerjaan. Ada yang disulitkan, ada yang dimudahkan mendapatkan pekerjaan. Orang yang mendapatkan pekerjaan ada yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, ada orang yang di mana mendapatkan pekerjaan pendapatannya sama dengan pengeluaran yang dia miliki, tetapi banyak juga orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah di dalam pekerjaan di mana pemasukan dia lebih besar daripada pengeluaran. Maka itu merupakan bagian dari nikmat yang saya khawatir kalau kita tidak memahami itu adalah nikmat, maka itulah yang menjadikan konsep lapangnya hati kita menjadi sempit ketika kita tidak mampu menikmati apa yang Allah sudah berikan dalam pekerjaan yang Allah pilihkan untuk kita. Nah, inilah yang menjadikan kita faham, wallahi demi Allah, diberikan pekerjaan itu merupakan sebuah kenikmatan di mana ratusan ribu orang hari ini tidak punya rumah, di mana ratusan bahkan jutaan orang mereka bekerja di bawah garis kemiskinan ketika pengeluaran mereka lebih besar daripada pemasukan mereka. Dan kita mulai kajian kita, siapapun hari ini yang sudah diberikan pekerjaan sampai pemasukan yang dia dapatkan lebih besar daripada pengeluaran harian dan bulanan yang dia miliki, sungguh itu merupakan bagian dari nikmat, dan nikmat itu bersifat ujian kepada kita. Apakah kamu sudah bersyukur ataukah belum terhadap nikmat yang sudah diberikan ini? Kalau kita sudah sepakat bahwasanya kita hari ini sedang membandingkan diri kita dengan Pak Darwanto yang rumahnya di bawah pipa besar dan tentunya sangat tidak nyaman dan sangat tidak layak untuk dihuni, maka memang saya juga sepakat bahwasanya pekerjaan itu terbagi menjadi dua secara sederhana. Ada pekerjaan yang sesuai dengan kehendak hati kita, ada pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Saya kadang-kadang menjumpai orang-orang yang bekerja, lalu saya tanya, memang Bapak suka dengan profesi pekerjaannya? Banyak yang mengatakan, saya suka Ustadz, sesuai dengan bidang saya ketika dulu belajar dan kuliah. Tapi tidak sedikit orang-orang yang mereka diberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hobinya, tidak sesuai dengan keinginannya, bahkan juga tidak sesuai dengan belajar dan kuliahnya dulu. Tapi dia tetap bertahan di situ karena dia ingat kewajiban dia untuk mencukupi keluarga. Masya Allah. Tapi kalaulah kemudian kita diberikan oleh Allah pekerjaan, ada pekerjaan yang sejatinya itu sesuai dengan kehendak hati kita, ada pekerjaan yang sejatinya tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Ada orang yang harus pergi ke tengah lautan beberapa hari, bahkan beberapa pekan, baru dia bisa pulang. Ada orang yang bekerja sampai meninggalkan keluarganya 2 bulan, baru berjumpa kembali dengan keluarganya dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Memang begitulah dalam kehidupan kita. Tabiat di dunia itu yang kita harus paham, tidak semua perkara yang kita inginkan kita dapatkan dari apa yang Allah tetapkan. Karena apa? Angin tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Dan Allah itu yang mengatur. Allah yang kemudian mengatur semuanya secara detail. Ada orang yang diberikan pekerjaan sesuai dengan kehendak hatinya. Ada orang yang diberikan pekerjaan di mana pekerjaan itu sebenarnya sejatinya notabene tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Dan itu pun merupakan bagian dari takdir Allah yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan kita tetap harus memaknai bahwasanya itu merupakan bagian dari takdir yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Orang beriman ketika mereka memandang pekerjaan itu, akhirnya ketika memandang pekerjaan tidak hanya urusan melulu gaji. Tapi sejatinya walaupun pekerjaan itu ada yang terkadang tidak sesuai dengan kehendak hatinya, orang yang beriman itu sejatinya bukan hanya memandang pekerjaan itu adalah urusan gaji, bukan. Tapi orang beriman itu cara pandangnya ketika dia mendapatkan pekerjaan lebih luas daripada orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman itu ketika memandang pekerjaan mungkin urusannya hanya gaji. Tapi orang yang beriman ketika mereka bekerja, entah pada bidang yang dia sukai atau pada bidang yang sebenarnya dia kurang sukai, yang dipandang oleh orang beriman bukan hanya urusan gaji, karena gaji itu angka deret dan angka hitung. Tapi orang yang beriman ketika mereka bekerja itu sesungguhnya sejatinya mereka itu memandang keberkahan. Karena sesungguhnya orang yang beriman tahu betul, bekerja itu bukan hanya urusan gaji. Bekerja itu bukan urusan status, bekerja itu bukan urusan profesi, tapi bekerja itu adalah
bagian dari keberkahan ketika kita keluar dari rumah kita, mencari karunia Allah yang Allah tebarkan di atas muka bumi, dan kita tahu betul bahwasanya laki-laki yang berkeringat dengan pekerjaannya itu lebih dicintai daripada laki-laki yang tidak berkeringat dengan pekerjaannya. Dan itu menjadi makna yang dimiliki secara spesial dan istimewa orang yang beriman. Jadi orang beriman itu pertama kali bukan gajinya, tapi keberkahannya. Jadi ketika akhirnya dia mendapatkan pekerjaan, ketika susah payah dia mendapatkan pekerjaan itu, sesungguhnya yang dia ingat adalah keberkahan. Karena yang dia ingat bagi orang yang beriman, orang laki-laki yang berkeringat itu lebih dicintai oleh Allah daripada laki-laki yang tidak berkeringat ketika tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Makanya sampai-sampai di dalam panggung sejarah para nabi, panggung sejarah para rasul, sampai kita temukan sesungguhnya rata-rata para nabi itu mereka itu mengeluarkan keringatnya. Karena mereka tahu betul para nabi dan para rasul peluh yang menetes mencari karunia Allah itu keringat yang Allah ridhoi. Makanya sampai nafkah yang terbaik itu untuk siapa? Bukan anak yatim. Anak yatim itu nomor 2. Bukan kepada janda, itu nomor 3. Tapi ternyata nafkah yang terbaik, yang paling istimewa, yang diberikan manusia itu adalah nafkah yang dia berikan kepada keluarganya ketika dia memeras keringatnya, bekerja. Maka disitulah terdapat karunia Allah dan keridhaan Allah. Karena sesungguhnya pekerjaan bagi orang yang beriman itu tidak melulu urusan gaji, tapi sejatinya itu adalah urusan keberkahan ketika kita mengetahui capek dan letihnya kita di dalam pekerjaan itu dicintai oleh Allah ketika niat kita untuk mencukupi keluarga kita dengan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Maka setelah kita memahami itu adalah, pertanyaan kita adalah, setelah kita mengetahui bahwasanya pekerjaan itu merupakan sesuatu yang sifatnya adalah keberkahan bagi orang yang beriman. Sampai-sampai para nabi rata-rata mereka bekerja. Nabi Dawud mengayam dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah berdagang. Maka sesungguhnya pertanyaan kita adalah, bagaimana menjadikan hati kita itu apabila pekerjaan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi di satu sisi kita diberikan kewajiban untuk bersemangat. Ini pertanyaan besar yang dimiliki oleh kita. Kita tahu ini ada keberkahan. Kita mengerti keringat yang jatuh menetes ketika menutupi kebutuhan keluarga itu merupakan salah satu keringat yang dicintai oleh Allah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana ketika saya itu harus bekerja pada bidang yang sebenarnya pada saat itu saya tidak terlalu suka kondisi saya, tapi di satu sisi saya harus memiliki produktivitas dan semangat saya. Kita harus pergi, padahal kita pingin di rumah. Kita harus meninggalkan keluarga, padahal kita pingin bercengkrama dengan keluarga kita. Maka setidaknya ada beberapa hal. Ketika kita sudah memaknai bahwasanya pekerjaan itu merupakan proses anak tangga kita untuk mendapatkan keberkahan, maka produktivitas di dalam pekerjaan itu akan kita dapatkan ketika kita melakukan beberapa hal. Dan ini bukan hanya di dalam pekerjaan, hatta dalam dakwah. Maaf ya Bapak dan Ibu, yang terkadang lesu, lemah di dalam bekerja ketika bosan dengan rutinitas yang sama itu bukan hanya pekerja, bukan hanya orang di kantor, bukan hanya mereka yang di kilang minyak. Hatta para ustadz sekalipun ketika menyampaikan kalimat Allah, terkadang setiap manusia itu memiliki rasa bosan didasarkan pada rutinitas yang sama. Terkadang itu menjadi lebih berat ketika kita harus berpisah dengan keluarga kita dan sedang jauh dengan anak-anak kita. Dan itu merupakan sebuah penyakit biasa yang menempel pada setiap orang yang bekerja. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya itu bagian dari fitrah, kadang-kadang kita lesu, kadang-kadang turun semangat kita, turun pula produktivitas kita, terutama ketika terbentang jarak antara kita dan keluarga kita. Ketika kita dalam bekerja, kita pinginnya bekerja dekat dengan keluarga kita, anak-anak mampu kita lihat setiap waktunya. Tapi sejatinya terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena angin tidak selalu bertiup dengan apa yang kita kehendaki. Ada beberapa poin yang mungkin bisa membantu kita, bisa membantu setiap orang untuk terus meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan, di mana poin-poin ini merupakan anak tangga untuk melapangkan hati kita dalam pekerjaan yang kita geluti. Karena lapangnya hati orang yang bekerja itu akan berbanding lurus dengan produktivitas yang akan dia berikan. Ya. Yang pertama, yaitu adalah pastikan ketika kita bekerja bahwasanya apapun yang kita niatkan karena Allah, itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Ya.
Karena kemudian ketika kita bekerja, pertama kali yang kita harus lakukan, sesungguhnya ketika kita bekerja itu, sesungguhnya bekerja itu merupakan bagian dari sebuah amal, sebuah ibadah yang Allah cintai. Karena ibadah itu sejatinya ada dua, ibadah mahdhah, ibadah yang kita lakukan dalam fikih ibadah praktis. Ada ibadah yang sejatinya itu ibadah, walaupun tidak sebagaimana rukuk dan sujud. Pekerjaan itu merupakan ibadah non mahdhah. Tapi sejatinya dia itu beribadah. Makanya kalau ada orang ketika dia beribadah, entah dimanapun dia berada, entah di kilang minyak, entah di tempat sumur-sumur bor yang harus dia lakukan dan tidak boleh dia lalai dan tidak boleh dia lalai sedikit pun, maka untuk membantu produktivitas kita itu adalah bagaimana setiap orang itu meniatkan karena Allah. Karena perkataan yang paling terkenal dalam masalah ini salah satunya perkataan dari Imam Malik. Imam Malik berkata, "Makana lillahi fahuwa abqa, makana li ghairillahi fahuwa lam yabqa." Apapun yang kamu lakukan, kalau apa yang kamu lakukan itu karena Allah, itulah yang awet abadi. Apapun yang kamu niatkan bukan karena Allah, maka dia tidak akan awet abadi. Makanya orang yang bekerja karena gaji, dia tidak akan pernah sama dengan orang yang bekerja karena dia tahu di balik pekerjaan ini ada Allah. Orang kalau bekerja hanya karena gaji, bisa jadi dia akan tergiur untuk mengambil yang haram. Bisa jadi dia hanya tergiur untuk mengurangi takaran pekerjaan yang harusnya dia tunaikan. Tapi kalau orang itu bekerja karena Allah, orang yang sudah membersamakan Allah dan telah menyertakan Allah dalam setiap apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan, pada saat itulah turunlah pertolongan-pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu membersamai kepada mereka yang telah meniatkan perkataan dan perbuatan mereka itu karena Allah. Dakwah itu Pak, kalau bukan karena Allah, berat, karena dakwah itu diantara celaan dan hujatan yang begitu terus membanjiri kehidupan ketika kita berdakwah. Menjadi istri itu berat, karena dia harus mencari ridhonya suami, di mana notabene karakter suami beda dengan karakter istri. Tapi ketika semua itu diniatkan karena Allah, bahwasanya di balik beratnya sebuah kewajiban, di situ ada Allah yang menjadi tujuan akhir dan kompas hidupnya ketika dia melakukan itu, pastikan bahwasanya orang yang bekerja karena Allah itu akan diberikan oleh Allah kekuatan yang tidak sama dengan orang yang mereka bekerja tetapi tidak meniatkan Allah. Dan kita harus paham, orang yang letih bekerja itu bukan hanya kita. Orang kafir yang tidak beriman sama Allah aja mereka letih bekerja, Pak. Orang yang penjahat saja mereka letih bekerja. Orang yang hari ini berbuat dosa itu letih mereka bekerja. Berapa banyak perempuan menjajakan dirinya tengah malam, dari habis sisa sampai subuh dia kedinginan hanya untuk menjajakan dirinya. Berapa banyak bartender yang mereka harus menjual bar, menjual menjual minuman keras, dan dia persiapkan dari sore, sudah dia lap semua botolnya supaya tampak untuk menggiurkan. Ditata, kemudian dia letih berdiri sampai subuh hanya untuk jual minuman khamr. Kalau orang yang berdosa dan bermaksiat saja mereka itu capek, ketika mereka itu letih, sama, kita juga letih. Cuma bedanya mereka tidak ada Allah yang mereka tuju di balik semua pekerjaan haram yang mereka lakukan. Adapun ketika kita hari ini diberikan oleh Allah pekerjaan dan niat kita adalah karena Allah untuk mencukupi keluarga kita, tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian itu mengharapkan ridhonya Allah di mana mereka tidak mengharapkan ridhonya Allah. Dan itu beda. Ya. Jadi kalau kita hari ini di dalam pekerjaan kita capek dan letih, maka di antara hal yang kemudian kita harus pikirkan adalah secapek-capeknya kita, capek juga orang yang sedang berbuat dosa, capek pula orang yang sedang hari ini memerangi agama kita, capek pula orang yang sedang menjajakan narkoba, mereka juga capek, mereka juga letih. Cuma malayarjun, mereka tidak mengharapkan ridhonya Allah. Kita capek, kita letih, betul. Kita bekerja di tengah lautan, iya. Kita bekerja di tempat-tempat yang penuh dengan resiko membahayakan, iya. Tapi bukankah kita watarjuna minallah? Kita ini memiliki Allah yang kita harap di balik kelelahan dan keletihan kita. Bukankah kita tadi tahu, keringatnya manusia, keringatnya laki-laki, ketika menetes untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu keringat yang paling Allah cintai.
Anak-anak kita itu akan ingat keringatnya seorang ayah. Kenapa seorang ayah bisa disayang sama anaknya walaupun seorang ayah itu kasih sayangnya masih kalah dengan kasih sayang seorang ibu? Walaupun air susunya ibu tidak bisa dikalahkan dengan keringatnya kita, tapi keringat kita yang akan membentuk anak-anak kita. Dan itulah yang menjadikan seseorang itu memahami produktivitas itu tidak usah diadakan diklat. Tapi kalau orang itu sudah betul-betul pekerjaan itu karena Allah, dia akan menahan dari yang haram. Dia akan tolak untuk mengurangi takaran. Dia tidak akan kurangi waktu. Karena apa? Ikatannya bukan kepada atasan, tapi ikatannya itu kepada Allah. Dan kalau orang itu sebelum dia bekerja karena Allah, maka apapun yang dia dapatkan, keletihan yang dia dapatkan, kelelahan yang dia peroleh, di situ ada pahala yang akan Allah tetapkan sebagaimana malaikat raqib akan rajin mencatat setiap kelelahan dan keletihan. Makanya menjaga niat itu penting banget. Ibu saya, Pak, kalau boleh saya bicara sedikit. Dan itu alhamdulillah sekarang diteruskan sama istri saya. Ibu saya itu dulu itu kalau saya mau dakwah itu pagi-pagi sebelum subuh atau habis subuh itu selalu nelpon. Jangan lupa ya niatnya karena Allah, nak. Karena dakwah itu, Pak, saya jujur ngomong ya, dakwah itu yang paling berat bukan menghafal ayat. Jujur saya bicara, dakwah itu yang paling berat itu adalah menjaga hati kita supaya apa yang kita akan sampaikan itu karena Allah dan untuk nasihat kita sendiri. Istri kita pun sekarang, istri saya pun sekarang kalau akan saya keluar itu selalu ngomong, dijaga hatinya ya niatnya. Niat itu penting. Memang tidak kelihatan kasat mata. Tapi itu akan mempengaruhi bagaimana kehidupan kita di dalam pekerjaan kita dan profesi kita. Makanya kalau kadang-kadang contoh ketika kita saling berdakwah gitu, Pak, kita kadang-kadang dihujat, Pak, dicela sama orang yang kita tidak kenal gitu. Saya juga tidak pernah ngutek-ngutek keluarganya gitu, kok dihujat, dicela, kenalan saya nggak pernah, ngobrol dengan saya nggak pernah. Kadang-kadang membuat drop semangat itu. Tapi kalau kita ingat, ya Allah, saya ini kan karena Allah ya. Akhirnya kemudian naik kembali semangat itu. Makanya memastikan bahwasanya niat yang ada dan bertengger pada hati kita bahwasanya pekerjaan yang kita lakukan ini karena Allah, itulah yang akan membuat seseorang itu akan dikuatkan oleh Allah dalam proses-proses yang dia sudah menyertakan Allah dalam setiap langkahnya. Ingatlah perkataan yang dikatakan Imam Malik, makana lillahi fahuwa abqa. Apapun itu yang kamu niatkan karena Allah, maka sesungguhnya pasti Allah itu akan menolongmu. Pasti Allah itu akan membuatmu istiqamah. Pasti Allah akan membuatmu konsisten. Karena sebab jatuh produktivitas kita, jatuhnya semangat kita dalam setiap kebaikan, biasanya ketika hati kita sudah tidak ada niat untuk mendekat dan meniatkan apa yang kita lakukan semata-mata untuk Allah. Maka inilah yang akhirnya menjadikan kita memahami betul. Berarti niat itu harus dihadirkan. Nah, kalau kita merujuk kepada Imam Ahmad, Pak, Imam Ahmad itu selalu bermuhasabah dan dialog dengan hatinya itu dalam 3 waktu. Sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan ketika selesai beramal. Jadi sebelum beramal, dia berdialog dengan hatinya. Moga-moga ini, ya Allah, ini saya niatkan karena Engkau, ya Allah. Ketika beramal di tengah-tengah, maka kemudian itu karena Allah. Dan kemudian yang ketiga, yaitu adalah ketika sudah selesai, dia bermuhasabah kembali. Beliau mengevaluasi kembali. Apa yang telah beliau lakukan itu dipastikan karena Allah. Apapun yang sudah diniatkan karena Allah itu pasti hasilnya spektakuler. Nabi ketika ngajari para sahabat, dan Nabi itu niatnya ikhlas karena Allah, hasilnya luar biasa, Pak. Hasilnya apa itu? Peradaban Romawi dan Persia rontok ketika Nabi itu tidak ada niat mendidik para sahabat, mengislamkan para sahabat kecuali niatnya karena Allah. Apapun yang diniatkan karena Allah, itulah sejatinya yang dia akan dapatkan dari kebaikan. Orang kalau sudah semacam ini, Pak, kalau dia keluarnya dari mes, keluarnya dari rumah, dalam pekerjaan itu sudah diniatkan karena Allah, berarti setiap langkahnya akan dinilai ibadah oleh Allah. Dan bahkan ketika dia mendapatkan risiko pekerjaan dengan matinya dia, disebabkan kecelakaan pada pekerjaan, matinya pun bisa disebut dengan husnul khotimah. Kenapa? Karena yang tertera pada hatinya ketika bekerja
diniatkan karena Allah, maka itulah yang menjadikan dia husnul khotimah. Kita ini kan kadang-kadang terbatas memaknai husnul khotimah. Husnul khotimah itu hanya terbatas, ya. Bahwasanya husnul khotimah itu matinya karena sujud, matinya karena puasa, mati ketika umrah husnul khotimah. Betul, itu insya Allah mati husnul khotimah. Tapi termasuk yang mati husnul khotimah itu siapa? Orang yang keluar dari rumah, tapi niatnya karena Allah. Dia tidak ingin anaknya, dia tidak ingin istrinya tersentuh dengan yang haram. Lalu dia merasa dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk berkeringat. Dan dia niatkan untuk mencukupi anak-anaknya yang dititipkan kepadanya. 3-4 anak yang Allah berikan kepadanya. Dia cukupi dengan yang halal. Kok tiba-tiba ada resiko pekerjaan sampai akhirnya meninggal dunia. Dia pun meninggal dalam kondisi husnul khatimah, kata para ulama. Kadang-kadang kan kita ngelihat ada tukang ojek tabrakan di jalan, kita ngomongnya itu tidak husnul khatimah. Lu belum tentu. Berapa banyak orang yang mereka itu bercacar darah, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ada yang bercacar darah di aspal ketika dia sedang mencari sesuap nasi, tapi niat yang tertera di dalam hatinya itu karena Allah, maka sesungguhnya dia mati husnul khatimah. Kenapa? Dia keluar dari rumahnya berkeringat. Karena sejatinya ketika dia berkeringat keluar dari rumahnya, niatnya untuk mencukupi amanah yang Allah titipkan kepadanya. Pak, Ibu, ngasih minuman kepada seekor anjing. Ada seorang wanita pezina. Ketika memberikan minuman itu karena Allah, dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan pada saat itu kecuali adalah Allah. Dia memberikan minuman kepada seekor anjing. Sampai anjing itu bersyukur kepada Allah. Dan akhirnya syukurnya anjing itu menjadikan Allah mengampuni wanita tersebut. Saya, Bapak, dan semua rekan-rekan kita yang hari ini dimanapun mereka berada. Di tengah lautan, di pinggir pantai, ataupun di tempat-tempat yang tinggi. Mereka sedang mencari sesuap nasi. Demi Allah, yang kita kasih nafkah itu bukan hanya seekor anjing, tapi orang-orang yang sejatinya mereka adalah orang yang baik, yang menjadi istri kita dan anak kita. Kalau memberikan minuman kepada seekor anjing balasannya surga, apalagi ketika kita memberikan kecukupan untuk istri dan anak kita karena Allah. Dan itu pasti beda, Pak. Makanya kata Allah ketika Allah menghibur dalam perang Badar itu apa? Dalam perang Badar itu ketika Allah mendapati para sahabat itu capek, letih, ketakutan, Allah juga menyampaikan mereka juga takut. Kalau kalian takut, mereka juga letih kalau kalian itu letih. Mereka juga lelah kalau kalian itu lelah. Tapi kemudian Allah membedakan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya itu kalian mengharapkan ridhonya Allah. Kalau mereka tidak mengharapkan ridhonya Allah. Pak, ada orang yang rela 3 hari 3 malam. Mereka tidak tidur, Pak, supaya memasukkan barang haram ke negeri kita, supaya merusak pemuda-pemuda kita. Ada yang rela mereka membiayai seluruh apa bisnis yang mereka lakukan, walaupun bisnisnya itu adalah bisnis yang haram. Dan mereka rela untuk kemudian melakukan itu. Padahal mereka tidak mendapati Allah dalam apa yang mereka geluti. Kalau kita hari ini ada Allah kalau kita ingat. Dan harusnya itulah yang memberikan kepada kita kebaikan. Ya, makanya hati itu besar pengaruhnya, Pak, dalam kehidupan. Dan kita harus paham, Allah itu kalau menyorot manusia, yang disorot pertama kali itu hatinya. Spotlightnya manusia itu, ketika Allah melihat, Allah itu akan melihat hatinya manusia, Pak. Itu kata para ulama. Jadi kalau Allah melihat hati itu, Allah melihat hatinya manusia. Makanya kalau ada manusia yang mereka dicintai oleh Allah, hatinya itu akan dibantu oleh Allah untuk dibersihkan dari segala macam pengotornya. Makanya Nabi Muhammad ketika masih kecil dibersihkan hitam-hitam di hatinya kan, sampai dioperasi dan dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Itu apa yang dibedah oleh malaikat Jibril? Untuk dibersihkan hatinya. Yang menjadikan kita produktif dan tidak produktif itu salah satunya karena niat karena Allah ataukah tidak. Makanya orang kalau sudah bekerja niatnya karena Allah, Pak, ya Allah ya Rabb, dia tidak akan ngurangin timbangan, dia tidak akan ngurangin waktu, dia tidak akan tergiur untuk ngambil yang haram, dia tidak akan pernah tergiur untuk ngambil sesuatu yang maksiat, karena dia tahu ada Allah di balik setiap pekerjaan yang dia kerjakan.
Allah alam bisawab. Yang pertama. Yang kedua, hidupnya di bawah pipa besar di atas jembatan. Gak usah dibayangkan kalau hujan, tidak usah dibayangkan kalau siang hari yang terik. Tapi disitulah akhirnya kita paham. Apapun pekerjaan kita hari ini, Pak, itu nikmat. Ada ratusan ribu orang yang kebingungan tidak mendapatkan pekerjaan. Sesibuk-sibuknya orang yang bekerja. Sepusing-pusingnya orang yang bekerja. Lebih pusing orang yang hari ini tidak tahu harus bekerja apa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Barakallahu fikum, ini dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali karena waktunya sampai 1:30. Dan ini masih ada sisa waktu mungkin 5 menitan sebelum kita ke 1:30. Saya kembalikan kembali kepada Abu Rakilah.